Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode secant. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi tersebut. Baik, kita lihat yang pertama, pengertian metode secant. Nah, metode secant merupakan perbaikan dari metode Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Nah, perbaikan rumusnya sebagai berikut. Untuk metode Newton-Raphson, rumusnya xn sama dengan xn kurang 1 kurang fungsi dari xn kurang 1 per f aksen xn kurang 1. Menjadi metode secant, xn tambah 1 sama dengan xn kurang fungsi dari xn dikali titik xn kurang titik xn kurang 1 per fungsi dari xn kurang fungsi dari xn kurang 1. Yang berikut karakteristik metode secant. Adapun karakteristik metode secant antara lain yang pertama, hanya untuk general aplikasi. Yang kedua, memerlukan dua angka tebakan awal yang tidak mengurung atau tidak mengapit akar. Yang berikut cara penggunaan metode secant. Kita lihat algoritma metode secant. Yang pertama, menentukan tebakan awal berupa dua titik. Nah, selanjutnya, lakukan iterasi dengan menghitung nilai taksiran selanjutnya. Dengan rumus formulanya, xn tambah 1 sama dengan xn kurang fungsi dari xn dikali titik xn kurang titik xn kurang 1 per fungsi dari xn kurang fungsi dari xn kurang 1. Nah, kriteria berhentinya metode secant ini yaitu ketika harga fungsi dari fungsi xn tambah 1 sudah sangat kecil menuju 0 atau sama dengan 0. Oke, kita lihat yang berikut contoh soal. Tentukan salah satu akar persamaan dari fungsi fx x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Tebakan awal, x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan melakukan iterasi 1. Di mana tebakan awalnya telah diketahui, yaitu x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai dari fungsi fx1 dan nilai dari fungsi fx2. Di mana untuk x1 sama dengan 1 dan untuk x2 sama dengan 2. Nah, tadi kita punya persamaan fungsi fx yaitu x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Maka fx1 menjadi x pangkat 3 tambah x pangkat 1 x1 pangkat 3 tambah x1 pangkat 2 kurang 3x1 kurang 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan x1 sama dengan 1 ini ke persamaan fungsi fx1 sehingga menjadi 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 kurang 3 kali 1 kurang 3. Maka hasil yang kita dapat adalah
minus 4. Nah, selanjutnya kita mencari nilai fx2-nya, di mana x2 sama dengan 2. Maka persamaannya menjadi x2 pangkat 3 tambah x2 pangkat 2 kurang 3x2 kurang 3. Nah, kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam persamaan fx2, sehingga menjadi 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 kurang 3, sehingga hasil yang diperoleh adalah 3. Selanjutnya kita hitung nilai xn tambah 1. Nah, untuk menghitung nilai xn tambah 1 kita menggunakan rumus formula ini. Sehingga xn tambah 1 sama dengan xn kurang fungsi xn kali x titik xn kurang titik xn kurang 1 per fungsi dari xn kurang fungsi dari xn kurang 1. Nah, karena kita punya x1 sama dengan x2, karena kita punya x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2, maka untuk nilai xn tambah 1-nya kita pakai x2 tambah 1. Kita pakai yang ini, x2 tambah 1. Sehingga nanti xn tambah 1-nya menjadi x3 ya. Karena sudah diketahui x1 dan x2, maka kita mencari x3 langkah selanjutnya. Nah, maka x2 tambah 1 sama dengan x2 kurang fx2 dikali x2 kurang 1 kurang x1. Nah, ini kenapa x2 kurang x1, karena ini xn dikurang xn kurang 1. Nah, xn-nya di sini kan x2 kurang 1. Nah, jadi x2 kurang 1 itu jadinya x1. Sehingga di sini x2 kurang fx2 kali x2 kurang x1 per fx2 kurang fx1. Nah, sini kita punya nilai x2-nya itu 2. Nah, maka 2 kurang fx2. Nah, kita punya nilai fx2-nya itu ini ya, 3. Jadi 3 dikali x2-nya berapa? X2-nya 2 kurang, nah, x1 tadi 1 ya. Yang ini. Jadi 2 kurang 1 per fx2 tadi 3 kurang fx1 tadi kita punya nilai dari fx1-nya itu 4. Sehingga 3 kurang minus 4 ya. Fx1-nya tadi minus 4. Jadi 3 kurang minus 4. Sehingga jadi 2 kurang 3 kali 1 per 7. Sehingga hasilnya menjadi 1,57142. Nah, di sini kita buat tabel penolong agar dapat mempermudah kita. Nah, untuk n-nya
karena kita ingin mencari x3 maka n-nya itu 2. Nah, untuk xn kurang 1-nya itu menjadi xn kurang 1 berarti x2 kurang 1 berarti x1 ya. Maka x1 sama dengan 2 berdasarkan soal tadi. Kemudian untuk xn-nya, ini n-nya 2, maka x2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk nilai dari fungsi f xn kurang 1 itu berarti f x1 sama dengan negatif 4. Ingat ya, xn kurang 1 berarti x2 kurang 1 berarti x1, berarti f x1 sama dengan minus 4. Selanjutnya untuk f xn-nya itu n-nya kan 2 berarti f x2-nya sama dengan 3. Ya ini ya, f x2 sama dengan 3. Lanjut, untuk xn tambah 1 berarti x2 tambah 1, x3. Nah, nilai x3-nya yang tadi telah kita peroleh 1,57142. Oke. Nah, maka selanjutnya kita akan mencari nilai dari f xn tambah 1. Kita mencari nilai dari f xn tambah 1. Nah, untuk mencari nilai f xn tambah 1 ini kita menggunakan persamaan tadi, persamaan yang ini, fx tadi. Ya. Jadi f xn tambah 1. Nah, sini kan x berarti kita fx3 ya. Maka x3 pangkat 3 tambah x3 pangkat 2 kurang 3x3 kurang 3. Nah, kita substitusikan nilai dari x3 tadi yang telah kita peroleh. Nah, tadi kita sudah peroleh nilai x3-nya berapa? Nilai x3-nya 1,57142. Nah, maka kita substitusikan ke dalam persamaan fx3 ini. Maka 1,57142 pangkat 3 tambah 1,57142 pangkat 2 dikurangi 3x3 ya. Berarti 3 kali 1,57142 kurang 3. Maka hasilnya menjadi ini. Minus 1,36449. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh nilai dari if f xn tambah 1, kita buat lagi tabel penolongnya. Nah, sini kita lihat dulu. Tadi kan syaratnya, kita lihat ke syarat kriteria berhenti ketika harga fungsi f xn tambah 1 sudah sangat kecil menuju 0 atau sama dengan 0. Nah, di sini untuk nilai f xn tambah 1-nya itu belum mendekati 0 ya, masih minus 1,36449. Maka kita perlu melakukan iterasi berikutnya, iterasi kedua. Nah, untuk melakukan iterasi kedua di sini karena kita sudah dapat tadi x3, maka selanjutnya kita akan mencari nilai x4 dan fx4-nya. Nah, kita buat tabel penolongnya. 3, n-nya 3 ya, karena kita akan mencari x4. Maka n-nya 3,
xn kurang satunya 3 kurang 1 berarti 2. Xn-nya X3. Nah, X3 tadi sudah kita peroleh. X3-nya ini. Ya, X3-nya 1,57142. Maka di sini X3-nya 1,57142 dan f xn kurang satunya berarti fx2 ya. X3 kurang 1 berarti fx2. Nah, berarti fx2-nya tadi kita dapat 3 ya. Nah, selanjutnya fxn-nya yang ini. Fxn-nya yang sudah kita peroleh barusan yang ini. Minus 1,36449. Nah, maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari X3 tambah 1 yaitu X4 dan nilai dari Fx3 tambah 1 yaitu nilai dari Fx4. Nah, oke. Kita lihat selanjutnya, kita lakukan iterasi kedua. Maka X4 sama dengan kita menggunakan rumus formula tadi. Sehingga menjadi X4 sama dengan X3 kurang Fx3 kali X3 kurang X2 per Fx3 kurang Fx2. Jadi ingat baik-baik rumus formula tadi ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X3-nya. Nah, nilai X3-nya tadi berapa? 1,57142. Nah, selanjutnya kita kurangi Fx3. Nah, Fx3 tadi Fx3. Nah, Fx3 tadi yang ini. Fx3 tadi yang ini ya. Berarti negatif 1,36449 kita kali dengan X3. Nah, nilai dari X3 tadi berapa? 1,57142. Kita kurangi dengan 2. Ya, nilai dari X2 tadi 2. Nah, per Fx3. Nah, Fx3 tadi berapa? Fx3 tadi 1,36449. Kita kurangi Fx2. Nilai dari Fx2 tadi 3 ya. Nah, maka hasilnya yang diperoleh 1,70540. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari Fx4-nya menggunakan persamaan dari Fx tadi. Sehingga menjadi Fx4 sama dengan X4 pangkat 3 tambah X4 pangkat 2 kurang 3X4 per 3. Nah, kita substitusikan. Nilai X4 tadi 1,70540 dipangkatkan 3 tambah 1,70540 dipangkatkan 2 kurang 3 dikali 1,70540 dikurang 3. Maka hasilnya menjadi negatif 0,24774. Nah, terus kita buat tabel penolong. Nah, di sini kita lihat nilai dari
X4-nya itu negatif 1,70540. Terus nilai dari Fx4-nya itu yang ini. Negatif 0,24774. Nah, kita perhatikan di sini nilai dari Fxn tambah 1 ini, yaitu Fx4 ini, belum mendekati ya, atau belum tepat 0. Nah, sehingga kita akan melakukan iterasi selanjutnya, yaitu iterasi ketiga. Nah, sebelum melakukan iterasi ketiga, kita agar lebih dipermudahkan, kita menggunakan tabel penolong tadi. Nah, di sini N-nya 4, Xn kurang 1 berarti X4 kurang 1, berarti X3. Berarti nilai dari X3 tadi berapa? Yaitu 1,57142. Nah, selanjutnya Xn berarti X4 ya. Nah, X4 tadi sudah kita peroleh 1,70540. Nah, selanjutnya Fxn kurang 1 berarti Fx4 kurang 1 berarti Fx3. Nah, Fx3 tadi sudah kita peroleh minus 1,36449. Nah, berarti kita isi di sebelah sini. Selanjutnya kita lihat ke tabel yang berikut. Fxn berarti Fx4. Nah, Fx4 tadi sudah kita peroleh, yaitu negatif 0,24774. Nah, selanjutnya kita untuk iterasi yang berikut kita akan mencari X5, Xn tambah 1 berarti X4 tambah 1 berarti X5, dan Fxn tambah 1 berarti Fx4 tambah 1 Fx5. Nah, berarti kita akan mencari X5 dan Fx5-nya. Berarti kita masuk ke iterasi yang ketiga. Kita gunakan rumus formula tadi. Maka X5 sama dengan X4 kurang Fx4 dikali X4 kurang X3 per Fx4 kurang Fx3. Kita substitusikan. Nah, nilai X4 tadi berapa? 1,70540 dikurangi Fx4-nya. Fx4 tadi negatif 0,24774. Kemudian kali X4-nya ya. X4-nya 1,70540 dikurang X3-nya 1,57142 per nilai dari Fx4 tadi berapa? Nilai dari Fx4 tadi minus 0,24774 kurang Fx3. Nah, Fx3 tadi 1,36449. Maka hasil yang diperoleh yaitu hasil yang diperoleh yaitu X5 sama dengan 1,73514. Nah, selanjutnya kita akan mencari Fx5 atau Fx4 tambah 1 ya. Nah, menggunakan persamaan Fx tadi, maka Fx5 sama dengan X5 pangkat 3 tambah X5 pangkat 2 kurang 3X5 kurang 3. Nah, kita substitusikan nilai dari X5 yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 1,73514. Maka 1,73514 pangkat 3 tambah 1,73514 dipangkatkan 2 dikurang 3
1,73514 kurang 3. Maka hasil dari fx5-nya menjadi 0,02925. Nah, kita perhatikan nilai dari 0,02925 ini belum tepat 0 ya. Maka kita perlu melakukan iterasi berikutnya lagi, yaitu iterasi yang keempat. Kita buat tabel penolongnya terlebih dahulu. N5 berarti X5 kurang 1 berarti X4. Nah, X4 tadi kita peroleh 1,70540. Maaf ya, ini ada kesalahan. Jadi 1,70540. Kemudian untuk nilai XN-nya, X5-nya kita peroleh ini 1,73514. Dan untuk nilai dari Fxn kurang 1 berarti Fx5 kurang 1, X4. Nilai dari X4-nya yaitu minus 0,24774. Kemudian nilai dari Fxn berarti Fx5 ya. Berarti nilai dari Fx5-nya yang ini 0,02925. Nah, di sini kita lihat kita akan mencari nilai dari X5 tambah 1 berarti X6 dan Fxn tambah 1 berarti Fx5 tambah 1 Fx6. Di iterasi yang berikut kita mencari X6 dan Fx6. Nah, seperti sebelumnya, untuk mencari X6 kita menggunakan rumus formula tadi, sehingga X6 sama dengan X5 kurang Fx5 dikali X5 kurang X4 per Fx5 kurang Fx4. Nah, maka kita substitusikan X5 tadi kita peroleh 1,73514 kurang Fx5 tadi 0,02925 kali X5-nya 1,73514 kurang X4-nya 1,70540 per Fx5-nya 0,02925 kurang Fx4-nya. Fx4-nya tadi minus 0,24774. Maka hasil yang diperoleh adalah 1,73200. Nah, selanjutnya kita menghitung Fx6-nya. Fx5 tambah 1 menggunakan persamaan Fx tadi, sehingga menjadi Fx6 sama dengan X6 pangkat 3 tambah X6 pangkat 2 kurang 3X6 kurang 3. Kita substitusikan X6-nya 1,73200, maka hasilnya yang kita peroleh minus 0,00051. Nah, berarti kita masih perlu melakukan iterasi berikutnya, karena nilai dari if Fxn tambah 1 atau Fx6 ini belum tepat 0 ya, atau belum mendekati 0. Maka kita buat lagi tabel penolongnya. Xn n-nya 6, Xn kurang 1 berarti X6 kurang 1, X5 ya, berarti X5-nya tadi
1,73514. Ya, ini X5-nya. X5 tadi. Terus untuk X6-nya yang ini, untuk X6-nya yang ini ya. Untuk X6-nya 1,73200. Selanjutnya untuk Fxn kurang 1 berarti Fx4 kurang 1. Fx6 kurang 1 berarti Fx6 kurang 1 Fx5. Nah, berarti Fx5-nya ya yang ini ya. Fx5 berarti kita tulis di sini 0,02925. Nah, selanjutnya untuk Fxn-nya berarti Fx6. Nah, di sini kita punya Fx6 yang sudah kita peroleh minus 0,00051. Nah, maka langkah selanjutnya kita akan mencari Xn tambah 1. X6 tambah 1 berarti kita akan cari X7. Terus selanjutnya kita akan mencari nilai Fxn tambah 1. Fx6 tambah 1 berarti Fx7 ya. Kita lanjut ke iterasi berikut. Iterasi kelima. Sama seperti iterasi-iterasi sebelumnya, kita menggunakan rumus formula. X7 sama dengan X6 kurang Fx6 kali X6 kurang X5 per Fx6 kurang Fx5. Nah, kita substitusikan ya. Kita substitusikan nilainya masing-masing. Nah, setelah itu kita akan memperoleh hasilnya 1,73200. Berarti untuk nilai X6-nya 1,73200. Oke, maaf. Maaf ya. Maksudnya oke. Jadi di sini kita mencari nilai X7 sama dengan X6 kurang Fx6 kali X6 kurang X5 per Fx6 kurang Fx5. Nah, kita substitusikan nilai dari masing-masingnya. Kemudian kita akan memperoleh hasil X7-nya yaitu 1,73205. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung Fxn tambah satunya. Maaf, kita menghitung nilai Fxn tambah 1. Berarti Fx7 ya. Kita menggunakan persamaan di awal tadi, persamaan Fx tadi, sehingga menjadi X7 pangkat 3 tambah X7 pangkat 2 kurang 3X7 kurang 3. Kita substitusikan nilai X7 sama dengan 1,73205 ke persamaan ini. Maka hasilnya menjadi 0,00000. Tadi kan kita ambil 5 digit ya. 5 digit. Sehingga berarti Fx7 ini sudah mendekati 0 ya, atau sama dengan 0 ini. Nah, maka karena nilai Fxn tambah 1 sama dengan 0,00000, maka metode sekar ini berhenti ya. Berhenti, kita tidak melakukan iterasi lagi, sehingga
solusi akar persamaannya yaitu xn tambah 1 sama dengan x7. Nilai x7 tadi berapa? 1,7. Nilai x7 tadi 1,73205. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat kekurangan dan kelebihan metode secant. Nah, jadi untuk kekurangan metode secant, jika penetapan harga awal berada di antara dua titik akar yang berdekatan, maka pendekatan dengan metode secant hanya akan memberikan sedikit kemungkinan harga akar persamaan pada interval yang ditentukan. Yang kedua, pada saat tertentu, ekstrapolasi dari dua titik pendekatan awal untuk harga akar persamaan yang sudah sangat dekat dengan harga sebenarnya yang dicari justru akan menghasilkan titik baru yang semakin menjauhi akar persamaan yang sebenarnya. Nah, untuk kelebihan, yang pertama, metode ini baik digunakan apabila kita mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam fungsi, akan tetapi tidak begitu paham dengan fungsi derivatif. Yang berikut menjadi alternatif yang tepat jika sulit memperoleh turunan fungsi melalui metode Newton-Raphson. Nah, baik, jadi demikian materi metode secant. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan saya. Terima kasih.